Selanjutnya ada landasan teori. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terjadi dari komponen-komponen sel saraf neuron. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihatkan fungsi tubuh. Pada umumnya sistem saraf berfungsi untuk mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam dan berlangsungnya dengan cepat, dengan kecepatan selektif. Beberapa kelenjar endokrin. Sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik. Semua saraf menghubungkan organ-organ dengan seluruh tubuh. Sistem saraf akan mengkoordinasi setiap tindakan bagian tubuh dengan memerlukan sinyal ke dalam berbagai bagian tubuh. Bersama-sama setiap organ bertanggung jawab untuk mengendalikan tubuh komunikasi di antara bagian-bagian organ. Contohnya saraf memberitahu jantung untuk mendetak dan memberitahu paru-paru untuk bernapas tanpa kita sadari. Selanjutnya ada tujuan praktikum untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu senter, palu, tutup pena, dan kursi. Ada mata, lutut, mulut, telapak kaki, telapak tangan. Selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, refleks pada pupil. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Yang kedua ada refleks pupil dengan tiba-tiba. Perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya. Selanjutnya ada refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pada pupil. Selanjutnya refleks menelan. Telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Apa bedanya? Selanjutnya refleks telapak tangan. Jatuhkan benda pada tangan, perhatikan refleks tangan terhadap benda tersebut. Selanjutnya ada refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, ketuklah patella, ulangi 1 kali lagi, ulangi untuk objek baca. Refleks telapak kaki, geliti telapak kaki, perhatikan refleks pada jari kaki. Selanjutnya ada refleks bersin, mengamati aksi yang terjadi waktu bersin, kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Refleks pada pupil setelah mata ditutup sama 1-2 menit, pupil menjadi membesar. Yang kedua ada refleks pada pupil tiba-tiba. Saat terkena cahaya, pupil menjadi mengecil dan kelopak mata mengedip. Refleks pada akomodasi pandang. Ketika benda didekatkan pupil, maka mata mengecil, dan ketika dijauhkan mata membesar. Refleks menelan. Ketika sebelum minum saliva mudah ditelan, dan ketika minum saliva agak sulit untuk ditelan. Refleks pada telapak tangan. Ketika benda dijatuhkan pada tangan, tangan akan menghindar. Refleks patella. Ketika patella dipukulkan dengan keras saat kaki menggantung, kaki terangkat. Selanjutnya ada refleks telapak kaki. Ketika kaki digelitiki, kaki akan bergerak dan menghindar. Refleks bersin. Ketika bersin, kelopak mata akan menutup, kemudian menunduk, dan tangan akan menutupi mulut. Selanjutnya ada refleks akomodasi atau refleks konfigurasi akomodasi. Adalah tindakan refleks dari mata sebagai tanggapan atau fokus pada objek dekat, kemudian melihat objek yang jauh, ataupun sebaliknya. Terdiri dari perubahan
dalam frekuensi. Lensa berbentuk dari murid ukuran. Untuk terdapat pada saraf kranial, tungkai avens atau refleks pusat superior, dan saraf kranial. Perubahan bentuk lensa dikendalai oleh otot silaris dalam mata. Perubahan kontraksi otot silaris mengubah jarak fokus mata, menyebabkan gambar yang lebih dekat dan jauh menjadi fokus pada retina. Proses ini dikenal dengan sebagai akomodasi. Proses menelan. Pada saat menelan tanpa minum, dulu sangat mudah dilakukan dibandingkan dengan sesudah minum. Terasa sulit karena kekentalan yang menyebabkan kesulitan atau hambatan menelan. Hal yang mempengaruhi yaitu rangsangan neurotransmitter pada saraf simpatis dan parasitisme. Refleks telapak tangan. Di saat benda dijatuhkan kepada tangan, menjadi menghindar dari benda tersebut, memberikan pesan kepada saraf efferent yang ada di tangan dan lengan untuk menjauhi benda tersebut. Refleks patella. Ketika patella dipukul dengan keras, terjadi kaki mengangkat, yaitu refleks pada sistem saraf pada patella neuron di sumsum belakang. Refleks telapak kaki. Ketika kaki digelitiki, maka akan bergerak dengan sendirinya karena adanya perubahan elektrokimia dan perubahan fisiologis. Refleks bersin. Ketika bersin, telapak tangan menutup mulut, mata menutup, kemudian menunduk karena otot memerintah. Banyak otot yang berkontraksi apabila terjadi perangsangan membran ada di sebelah yang terakomodasi, terjadi pelajaran influx. Kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan hasil praktikum kali ini, gerak refleks merupakan suatu respon yang tak sadar karena terjadi ketika adanya rangsangan yang diterima oleh sel saraf. Dalam perubahan kali ini terdapat beberapa gerak refleks, yang diantaranya refleks terpupil, patella, telapak kaki, dan refleks pada bersin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.